Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, keimanan dan keamanan di saat sebagian saudara kita mengalami atau merasakan musibah, baik musibah banjir, gempa dan yang lainnya. Tentunya hal ini perlu kita senantiasa syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diselamatkan atau dijauhkan dari hal tersebut, dan kita tentunya mendoakan, memberikan hal-hal yang bisa kita berikan untuk saudara kita di sana untuk meringankan beban musibah mereka. Semoga hal tersebut juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan yang lainnya, agar sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita tak pernah berhenti untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Jemaah sekalian berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-29 atau 30, bab ma jaa fil istisqa bil anwa. Bab mengisbatkan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas secara umum hukum ilmu perbintangan. Adapun pada bab ini secara khusus membahas tentang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Kalau bab sebelumnya yang telah kita bahas mengaitkan gerakan-gerakan bintang dengan masa depan yang merupakan bagian dari ilmu perdukunan atau sihir. Tentunya ini merupakan syirik besar. Adapun kaitan bab sebelumnya dengan bab ini adalah juga sama tentang kesyirikan, namun bab ini hanya sampai kepada derajat syirik kecil. Karena mengisbatkan atau menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Namun jemaah sekalian berbahagia, sebagaimana yang telah kita sampaikan dahulu bahwasanya walaupun dia merupakan syirik kecil, namun sesungguhnya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya, karena namanya syirik yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau turun hujan dan telah selesai turunnya hujan, kita dianjurkan membaca mutirna bi fadlillahi, pakai kata-kata ba, huruf ba, bi. Kita telah diguyur hujan
dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam bahasa Arabnya disebutkan di antara lafaz yang terlarang dan mengandung unsur kesyirikan adalah mutirna binaui kada wa kada. Kami telah diguyur hujan karena bintang itu. Bentuk kalimat seperti ini jamaah sekalian akan memberikan dua makna yang akan menunjukkan juga hukum perbuatan tersebut. Makna yang pertama adalah bintang tersebut ikut menurunkan hujan, dan keyakinan ini tentunya hukumnya adalah kufur akbar, kufur akbar, kufur besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kenapa? Karena meyakini adanya mudabbir atau pengatur alam selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan namanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pengaturan, penciptaan, pemberi rezeki, ya, menurunkan hujan. Maka jikalau ada yang meyakini dari kaum muslimin bahwasanya ada yang dapat menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh pada syirik besar atau kufur akbar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini firash, sebagai tempat tinggal kita, hamparan untuk kita, tempat tinggal kita. Wa anzala minas was-samaa'a binaa'a, dan juga merupakan menciptakan langit sebagai atapnya bumi. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala ya yang telah menumbuhkan tanaman-tanaman dan menghasilkan buah ya melalui air hujan tersebut. Ini yang sering kita sudah katakan, ya, begitu banyak orang yang lupa atau tidak sadar bahwasanya tugas mereka hanyalah menanam saja, Allah yang menumbuhkan. Kalau hujan terus juga itu bisa menyebabkan gagal panen. Tidak hujan atau kemarau menyebabkan gagal panen, Allah yang mengaturnya. Namun kebanyakan orang tidak menyadari hal tersebut dan justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini makna yang pertama. Adapun jika yang dimaksudkan makna yang kedua, yaitu muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan, maka ini masuk pada kategori syirik kecil atau kufur asghar. Kufur asghar dalam artian kufur nikmat, menyandarkan sesuatu sebab ya kepada ya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebab-sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian berbahagia, di antaranya yang terkadang terjadi, yang kita sebutkan dulu ayatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhum al-kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ayat ini jamaah sekalian turun kepada siapa? Kepada sekelompok orang yang berada di tengah lautan, ya, berada di atas kapal. Namun
diterpa oleh ombak yang sangat besar. Kalau kapal kan biasa ada nahkoda ya, yang mengemudikan, yang mengendalikan kapal tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari badai, maka orang-orang yang berada di kapal tersebut mengatakan apa? Mereka selamat karena jagonya nahkoda ini. Nah, ini terkadang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Jago pakai ada pesawat, terkadang ketika pesawat sudah mulai goncang, ya orang sudah pada berteriak dan sebagainya. Kemudian mereka setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkataan yang muncul, ini gara-gara jago ini pilotnya. Ini tidak diperbolehkan jemaah sekalian. Karena menyandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menyelamatkan mereka melalui nahkoda tersebut, melalui pilot tersebut. Ini menunjukkan jemaah sekalian, masalah tauhid ini sangat penting. Bahkan dalam masalah lafaz atau perkataan saja harus kita hati-hati. Jangan sampai kita yang mengatakan perkataan justru membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, dan perkataan-perkataan yang mengandung unsur kekufuran nikmat dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kaitannya dari bab ini adalah tatkala ada orang yang mengatakan kita telah diguyur hujan karena ada bintang ini, terjadi bintang ini dan itu. Jadi menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dianjurkan untuk kita mengatakan mutirna bi fadlillahi. Ya, kami telah diguyur hujan dengan keutamaan wa rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya jamaah sekalian, kalau kita misalnya sembuh dari penyakit dan mengatakan ya, ini karena dokternya hebat, ini lupa kepada siapa yang menggerakkan dokter tersebut. Jadi apa yang kita lakukan jamaah sekalian? Kita katakan alhamdulillah, Allah telah menyembuhkan saya melalui dokter ini, mengobati saya melalui dokter ini. Allah telah menyembuhkan saya melalui obat ini. Ya, karena memang ada obat sebagaimana hadis disebutkan, ya, ma anzalallahu da illa anzalallahu lahu dawa. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Jahila alima man alima wa jahila man jahila. Orang akan tahu bagi orang mengetahuinya, dan orang akan tidak mengetahuinya bagi yang tidak mengetahuinya. Jadi ada memang obat yang cocok untuk kita, tapi kita tidak boleh menyandarkan obat tersebut kepada hati kita, kepada obat tersebut. Cukup kita mengatakan alhamdulillah, Allah telah menyembuhkan saya melalui obat ini, cocok untuk saya. Dan semua merupakan sebab, tentunya jamaah sekalian berbahagia, sebab-sebab yang syar'i. Kalau tadi kan sebab-sebab bukan syar'i, memang tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Coba dia aku mati nak. Ini kan salah satu perkataan yang perlu kita hindari. Ya, kita mengatakan alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan saya melalui Anda. Terima kasih banyak. Karena orang tidak berterima kasih kepada manusia, sama halnya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua adalah merupakan sebab jemaah sekalian berbahagia. Api saja yang Allah telah berikan kekuatan kepada api untuk membakar, tapi Allah menghendaki api tersebut menjadi dingin ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh Raja Namrud. Pisau, pedang dan sebagainya dan yang lainnya, ya, Allah telah memberikan kekuatan kepadanya untuk memberikan pengaruh, tapi itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Obat yang memang secara medis mempunyai ya khasiat, tapi tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita meruqyah seseorang,
Kita katakan ini cuma sebab, Allah yang menyembuhkan, sehingga hati kita tidak bersandar kepada manusia, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan berobat, silakan ke rumah sakit, tapi hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jemaah sekalian, ini menunjukkan bagaimana hatta dalam masalah perkataan atau lafaz-lafaz perlu kita ya hati-hati. Ya, jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang justru mengandung unsur-unsur kesyirikan. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya ini? Allah telah memberikan rezeki kepada kita, justru kita mendustakannya. Di antara penjelasan ulama kita, maksudnya adalah syukrukum taquluna mutirna binaui kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza. Anda tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan hujan, namun justru kalian mengatakan kami telah diguyur hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Nah, ini karena menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan rezeki itu telah kita kufuri, padahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam bab ini diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amri jahiliyah. Ada 4 perkara jahiliyah yang masih melekat pada umatku, la yatrukuhunna, dan mereka belum bisa meninggalkannya. Di antaranya al-fakhru fil ahsab. Di antara perkara-perkara jahiliyah jamaah sekalian yang dilarang adalah al-fakhru fil ahsab, bangga dengan nasab. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab, mencela nasab garis keturunan orang. Kalau yang pertama tadi bangga dengan nasabnya, kalau yang kedua mencela keturunannya orang. Kemudian wal istisqa'u bin nujum. Di antara perbuatan jahiliyah mengaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Wan niyahatu. Kemudian yang keempat, di antara bentuk perbuatan jahiliyah adalah orang yang meratapi mayat. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Orang yang meratapi mayat, jika ia belum bertaubat dari perbuatannya tersebut sampai dia meninggal, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit kudis. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini jemaah sekalian, di antara hal-hal yang terlarang. Dalam hadis ini terdapat 4 perkara. Yang pertama kita sebutkan tadi adalah al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab. Ya, sehingga yang kedua mencela garis keturunannya orang. Ini yang terjadi terkadang jamaah sekalian, sehingga menyepelekan dan merendahkan martabat seseorang karena nasabnya, karena garis keturunannya. Padahal ini sesuatu yang dilarang. Tidak ada di antara kita yang request jamaah sekalian, ya lahirkanlah aku, jadikanlah aku lahir sebagai orang yang seperti ini dan seperti itu. Tidak ada. Bilal bin Abi Rabah jamaah sekalian dari Habasyah, berkulit hitam, namun Allah Subhanahu wa taala memuliakannya ya dengan masuk Islam dan kemudian menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau berazan di atas Ka'bah jemaah sekalian, mengumandangkan azan, dan beliau mulai dengan azan tersebut. Seorang wanita, ya, Imra'atus Sauda, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkulit hitam, namun dikatakan termasuk penghuni surga, calon penghuni surga karena kesabarannya dengan penyakitnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah kalian, tidak melihat kepada bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Begitu banyak memang fitrah atau diantara tabiat manusia ingin berhias, memperhatikan dirinya, dan itu memang dianjurkan jamaah sekalian berbahagia, ya, tajammul khususnya bagi laki-laki, kalau perempuan untuk di rumahnya, untuk suaminya. Namun jamaah sekalian berbahagia, lalai dari memperhatikan bagaimana hatinya, lalai dari bagaimana memperhatikan keadaan hatinya, padahal Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Apakah keadaan hati kita ini dekat kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai hati kita ini sudah down, sudah sakit, dan dikhawatirkan kalau hati jadi mati. Waliyadzubillah. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, yang disebutkan adalah istisqa bil anwa, yang telah kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya di antara perkara jahiliyah adalah menjadikan bintang-bintang yang terlihat itu sebagai sebab turunnya hujan, padahal sama sekali tidak ada kaitannya. Kemudian yang keempat adalah an-niyaha, orang yang meratapi mayat. Meratapi mayat jemaah sekalian, di antara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika tertimpa musibah adalah dengan memukul wajahnya, menampar wajahnya, merobek-robek bajunya, menunjukkan, ya, seakan-akan tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah, tidak mengapa kita menangis, tidak mengapa bersedih, tapi jangan sampai, ya, sampai kepada tingkat meratap yang terlarang, menangis histeris, teriak-teriak, dan hal yang lainnya, ya, sehingga menyebabkan apa? Seakan-akan tidak ridho dengan, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan salah satu sifat jahiliyah, salah satu sifat jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itu pernah kami sampaikan, dan hal ini kebanyakan yang dilakukan oleh para wanita yang meratapi mayat, teriak-teriak dan merobek-robek bajunya, dan tidak sadar diri, bahkan kelihatan auratnya. Olehnya karena itu, ya, sebaiknya, ya, para wanita tidak ikut melayat ke kuburan jikalau hal tersebut merupakan kerabat dekatnya, apakah ibunya atau siapanya, karena itu yang dikhawatirkan jamaah sekalian berbahagia, bisa meratap di sana. Dan dalam hadis disebutkan jamaah sekalian, walaupun ada penafsiran beberapa ulama kita tentang hadis ini, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, iya, seorang mayat itu akan diazab disebabkan karena tangisan dari keluarganya. Ini yang perlu diperhatikan. Ada yang mengambil secara tekstual hadis ini dan mengatakan ini orang kalau meratapi yang meninggal, ini akan menyebabkan yang meninggal tersebut akan tersiksa dengan tangisan orang yang keluarganya yang masih hidup. Makanya kita harus ingatkan kepada keluarga kita, silakan bersedih karena memang rahmat, kasih sayang, tapi jangan sampai meratap seperti itu. Makanya perlu disabarkan dengan baik. Bahwasanya kita akan menyusul juga yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tafsiran yang kedua jamaah sekalian, nanti dikatakan disiksa penghuni kubur tersebut jikalau sebelum meninggal
orang tersebut memberikan wasiat kepada keluarganya, kalau saya nanti meninggal kamu harus begini dan begitu, tangisi saya seperti ini, maka dia akan mendapatkan siksa tersebut. Penafsiran yang ketiga jemaah sekalian, yang dimaksudkan di sini adalah disiksa, tersiksa maksudnya ya, bukan berarti karena hukuman. Ya, bukan karena hukuman. Tidak semua yang tersiksa itu karena hukuman. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, safar itu, yang melakukan perjalanan yang jauh itu bagian daripada azab. Ya, apakah ketika kita safar kita dihukum? Tidak. Jadi azab maksudnya di sini adalah ya merasa tersiksa, kita kan capek. Ya, capek, lemah dan sebagainya, merasa agak sakit biasanya. Jadi tidak semua kata-kata azab itu bermakna hukuman. Tapi secara umum kalau dimaknai secara tekstual itu bermakna hukuman. Nah, ini diantara penafsiran para ulama kita. Namun lebih hati-hatinya tentunya, hendaknya kita harus saling mengingatkan, jangan sampai ya menangis histeris, dan harus saling menyabarkan bahwasanya merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikhlaskan. Ya, karena kalau tidak, dikhawatirkan orang yang meninggal tersebut akan tersiksa dengan tangisan kita. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang al-mahabbah. Bab yang ke-30 atau 31. Di sini ada perbedaan jemaah sekalian. Kenapa kita katakan demikian? Karena ada yang menganggap muqaddimah itu adalah bab yang pertama. Ada yang menganggap bukan bab yang pertama tapi muqaddimah. Sehingga ada perbedaan dalam menentukan nomor urutan babnya. Disebutkan di sini bab qaulullahi ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, di antara sebahagian manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka mencintai makhluk tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan syirik kecintaan. Syirik kecintaan, syirkul mahabbah, yaitu mencintai makhluk, mencintai seseorang, atau bahkan mencintai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka jenis cinta jemaah sekalian ada 4 macam, dan ini pernah kita sebutkan dalam ya syarah al-usul ats-tsalatsah. Yang pertama, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya boleh kita peruntukan kepada Allah semata, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala yang harus disertai dengan ta'zim, pengagungan. Kecintaan yang disertai dengan pengagungan. Maka jenis cinta yang kedua adalah mahabbatu ma'allah, mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecintaannya kepada selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan syirik kecintaan. Dia mencintai makhluk, mencintai seseorang dan mencintai sesuatu sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan dan yang lain sebagainya. Apapun yang diperintahkan kepadanya oleh makhluk tersebut, oleh orang tersebut, salah atau benar, maka dia akan kerjakan. Maka ini dikatakan syirik kecintaan. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, jenis kecintaan yang ketiga adalah mahabbatu fillah atau mahabbatu lillah, mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Kita mencintai seseorang, mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena Allah, karena Allah yang menyuruh kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan konsekuensi daripada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Harus kita mencintai utusan Allah Subhanahu wa taala, mencintai saudara kita karena Allah. Dan inilah diantara
yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Aina al-mutahabbuna fiyya au bijalali. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karenaku ketika di dunia? Maka pada hari kiamat ini, pada hari ini, udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, saya akan naungi mereka di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Kita bersama, berjamaah, bertemu ikhwas sekalian berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cintaan seperti ini kita tumbuhkan jemaah sekalian. Kita mungkin beda suku, beda tempat dan beda daerah, tapi karena sama-sama memiliki mandat yang sama, sama-sama memiliki agama yang sama, sama-sama memiliki visi yang sama, namun dimanapun mereka berada, saudara kita, jemaah sekalian, kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang bulu, tidak memandang suku, ras, tapi karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, maka kecintaan kita kepadanya sebagaimana tingkat ketaatannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutawazawiruna fillah Subhanahu wa taala, saling mengunjungi karena Allah. Tidak ada yang menjadikan dia keluar dari rumahnya untuk mengunjungi saudaranya kecuali karena dia cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat saudara kita yang terkena musibah, ya karena apalagi karena sama agama, walaupun sebenarnya bukan sama agama, tapi dari sisi kemanusiaan kita bantu. Apalagi kalau seagama kita bantu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim jemaah sekalian, seorang muslim itu sebagaimana satu badan. Ketika yang satunya sakit akan merasakan sakit yang lain. Ya, badan yang pun yang satu menjadi sakit. Kita sakit gigi saja seakan-akan tidak bisa apa-apa. Kita sakit sariawan seakan tidak bisa apa-apa. Ini menunjukkan seorang mukmin harus seperti itu. Ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita terkena musibah, kita harus merasakan kasihan mereka. Ya sahirul layali, begadang karena sakitnya, ya begadang karena musibahnya, kita harus merasakan hal yang demikian, mendoakan, mensupport mereka terbaik, ya karena kita cintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah cinta yang bermakna suka. Sesuatu yang tabiat, menyukai suatu makanan. Saya suka makanan ini, saya suka hal ini, olahraga ini misalnya. Itu apa namanya? Kecintaan yang tabiat, dan tidak termasuk pada jenis kategori ibadah. Dalam hadis disebutkan jemaah sekalian, doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Ya, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, serta kecintaan amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Kita minta agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang hati ini kering dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermalas-malasan melakukan ketaatan karena tingkat daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyin fi qulubina. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada keimanan dan menghiasi keimanan itu pada diri kita. Wa karri ilal kufra wal fusuqa wal isyan, dan ya Allah, jadikanlah kami benci terhadap kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang hati ini masih condong kepada perbuatan maksiat. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, buatlah kami benci kemaksiatan tersebut, benci kefasikan dan benci kekufuran. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita, untuk kehidupan dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah pada agama kami. Kalaulah musibah-musibah dunia yang kita hadapi,
itu sebagai penggugur dosa. Jamaah sekalian berbahagia, kita sakit, keluarga kita sakit, kita mendapatkan musibah, kelelahan dan sebagainya, maka kita niatkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan musibah-musibah tersebut, masalah-masalah yang kita hadapi sebagai penggugur dosa bagi yang telah kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, musibah yang terbesar adalah ketika menimpa musibah agama kita. Kita sudah tidak pernah lagi mungkin merasakan kelezatan di dalam beribadah, tidak pernah lagi merasakan kelezatan dalam berdoa, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah timbul kemalasan dalam beribadah, sudah timbul kemalasan dalam melakukan ketaatan, dalam menghadiri majelis ilmu. Ini yang harus kita obati jamaah sekalian, yang bisa menyebabkan hati kita menjadi gersang dan menjadi mati. Nauzubillahi min dzalik. Dan kita syukur jamaah sekalian, ketika kita masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur dengan berbagai penyakit, ditegur dengan berbagai bencana, sebagai hal yang bisa mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak sadari semua itu, maka sesungguhnya jamaah sekalian, ada orang-orang yang tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tenggelam dengan kemaksiatannya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita harus yakini jamaah sekalian, semua yang kita telah hadapi adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ya'fu an katsir wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidak adalah yang menimpa kalian dari musibah kecuali karena juga dari perbuatanmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah mengampuni begitu banyak dari dosa-dosa kalian. Jamaah sekalian berbahagia, hal yang terpenting yang perlu kita jelaskan dalam masalah ini, walaupun pernah kita sebutkan pada masalah-masalah yang lalu, berkenaan dengan rukun daripada ibadah. Di antara rukun ibadah jamaah sekalian adalah mencintai, yaitu beribadah kepada Allah karena mencintai Allah. Kemudian yang kedua, beribadah kepada Allah karena takut dari azab Allah. Kemudian yang ketiga, beribadah kepada Allah karena mengharapkan ampunan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal yang perlu ada pada diri kita dalam beribadah. Kita beribadah karena cinta kepada Allah, beribadah karena takut kepada Allah, dan beribadah karena mengharapkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiga harus ada. Karena jamaah sekalian berbahagia, ternyata ya masih ada saja orang yang berkeyakinan seperti ini, bahwasanya cukuplah saya beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kami bahas permasalahan ini jamaah sekalian dalam suatu kajian. Setelah selesai kajian, ada seorang orang tua ia mengatakan, "Ustaz, lalu bagaimana dengan orang yang sudah tingkat kecintanya sudah tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah tidak memperhatikan antara neraka dan surga?" Maka kami sebutkan, kami sampaikan, apakah orang tersebut lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia mengatakan, tentunya Nabi SAW lebih mulia. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia menyelisihi tata cara Nabi SAW. Allah telah mengatakan, wali Allah itu seperti apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang yang mengaku wali Allah itu seperti apa jemaah sekalian? Mengikuti Rasulullah SAW. Nabi SAW, ia senantiasa berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Lalu kenapa ada orang yang mengatakan, ya ada orang yang sudah sampai kepada ya tingkat kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memperhatikan lagi surga dan neraka. Ini sudah ya terjatuh, telah dijebak oleh syaitan, penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Jadi ketika beribadah jemaah sekalian karena cinta kepada Allah, takut dari azabnya dan mengharapkan surganya. Dan begitu banyak dalam ayat disebutkan tentang apa? Peringatan dari azab dan apa? Motivasi agar kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya semua ini jemaah sekalian kalau beribadah hanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala?
Sampai-sampai ada di antara perkataan mereka mengatakan, lebih baik saya dimasukkan ke dalam neraka, yang penting Allah cinta. Sampai-sampai perkataan seperti ini jamaah sekalian, ini tentunya perkataan yang sangat menyesatkan, karena jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh sembarang ikut-ikut tarekat. Tarekat Nabi SAW cuma satu, tarekat Allah cuma satu, tariqul mustaqim. Fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ikutilah jalan Allah yang satu ini, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian tersesat dan terpecah belah. Ikuti Al-Quran. Dalam surah As-Sajdah saja disebutkan, tatajafa junubuhum, ya perut-perut mereka, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, bermunajat kepada Allah SWT pada malam hari. Karena apa? Khaufan wa tama'a. Mereka sudah sering dengar ayat ini ketika pada subuh Jumat. Khaufan wa tama'a, mereka beribadah karena apa? Takut. Wa tama'a, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka dari hati ini jamaah sekalian berbahagia? Maka ini pun tentunya perlu kita senantiasa luruskan, ya, pemahaman saudara kita, masalah keyakinan, masalah lafaz, dan masalah amalan. Ketiga-tiganya harus kita luruskan untuk kita dan saudara-saudara kita yang belum memahami hal ini. Jangan sampai terjebak oleh jebakan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus dan kita diwafatkan di atas hidayah ini. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.